Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita haturkan puji syukur kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua aktivitas kita sehari-hari bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang dampak buruk beribadah tanpa ilmu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang sangat menarik dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, riwayat Tabrani, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata alayya yaumun la asdadu fihi ilman yuqarribuni ilallah azza wa jalla fala burika li fi tulu'is syamsi dzalikal yaum." Yang artinya, apabila suatu hari datang kepadaku, kemudian hari itu tidak menambah sedikit pun ilmu kepadaku yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka tiada artinya atau tiadalah berkah terbitnya matahari pada saat itu. Ini artinya apa? Setiap saat, setiap waktu kita supaya selalu ilmunya itu bertambah. Kemudian dengan ilmu itu diharapkan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang orang yang berilmulah orang yang paling takut kepada Allah. Itu dinyatakan di dalam Al-Quran surat Fatir, surat yang ke-34, ayat yang ke-28. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Yang artinya sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hambaku ini adalah orang-orang yang berilmu. Demikian juga di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, Allah memberikan predikat yang tinggi kepada orang-orang yang beriman dan juga yang berilmu pengetahuan. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kamu dengan beberapa derajat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terkait dengan dampak buruk beribadah tanpa ilmu ini tentu amat sangat penting buat kita. Terutama sekali dalam kaitannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa misi diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni." Yang artinya, dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia itu semata-mata untuk beribadah kepadaku. Maka pertanyaannya adalah, apakah ibadah itu? Atau di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih dirumuskan
Al-ibadatu hiya at-taqarrubu ilallah biimtisali awamirih wajtinabin nawahih wal amali bima adzina bihi syari. Yang artinya adalah beribadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, serta mengamalkan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada terpilah menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah itu bersifat umum, dan yang kedua adalah bersifat khusus. Yang bersifat khusus adalah yang kita kenal dengan ibadah mahdhah. Di sini dirumuskan bahwa ibadah mahdhah adalah wal khassatu ma haddadahu syari'u fiha bi juz'iyatin wa hayatin wa kaifiyatin makhsusatin. Yang dimaksud dengan ibadah mahdhah atau khusus adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah akan perincian-perinciannya, syarat-syaratnya, tingkah dan tata cara yang secara tertentu. Wal amatu, kemudian yang bersifat umum adalah kullu amalin adzina bihi syari', adalah segala amal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka titik kajian kita yang terkait dengan dampak buruk beribadah tanpa ilmu tentu adalah ibadah dalam arti yang mahdhah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita melakukan ibadah yang telah ditentukan, yang terdapat di dalam rukun Islam, maka itu tentunya ada tuntunan-tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, bagaimana kita bersuci. Di sana ada bersuci itu misalnya mandi wajib, kemudian ada wudhu, kemudian ada tayamum. Nah, di sana Rasulullah telah memberikan contoh atau gambar sehingga kita tiada semacam kreasi untuk ngarang sendiri, nah, atau dengan cara-cara mengikuti yang lain, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah. Sholat demikian juga, mulai dari takbiratul ihram, kemudian sampai salam, ya, itu semuanya sudah ada tata cara dan tuntunan-tuntunannya. Puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhirnya mengetahui seandainya kita melakukan peribadatan yang disebut dengan ibadah mahdhah tadi dengan melakukan kreasi-kreasi, kemudian dengan ngarang-ngarang sendiri, atau mungkin menambah-nambahi, atau mungkin mengurangi, maka nanti ibadah itu akan tertolak. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari nomor 20 dan hadis Muslim nomor 17-18, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang artinya barang siapa yang beramal kemudian tidak melalui perintah kami, maka ibadah itu tertolak. Hadirin
dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya jenis-jenis peribadatan yang terkait dengan masalah-masalah beramal, ya. Maka supaya kita mengetahui mana yang haram, mana yang halal, mana yang hak dan mana yang batil, semuanya harus dengan ilmu. Artinya di sini adalah dalil-dalil yang telah ada baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Oleh karena itu mari kita berusaha, kita buka, kita kaji, dan lebih-lebih pada bulan suci Ramadan ini ada sebuah doa yang sangat indah, yang menarik dan bagus, patut kita renungkan supaya di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa meningkatkan kualitas iman, kemudian kita bisa meningkatkan wawasan serta bisa mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan. Ada doa yang sangat menarik dari Rasulullah menurut hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi, Allahumma ahillahu bil yumni wal iman wassalamatu wal islam rabbi wa rabbukallah. Yang artinya, ya Allah, dengan dipertemukannya kami dengan bulan suci Ramadan ini kepada kami bil yumni wal iman, tolong ya Allah berilah berkah dan berilah peningkatan keimanan kami, wassalamati wal islam, demikian juga ya Allah tolong supaya pada bulan suci Ramadan ini kami bisa selamat dan kami bisa menyelamatkan orang lain, wal islam, demikian juga kami bisa meningkatkan kualitas ajaran agama ini ya Allah. Dan mudah-mudahan dengan demikian ini berarti kita selalu menambah wawasan keilmuan kita. Kita aktif di pengajian-pengajian, kita mengikuti ceramah-ceramah dalam rangka meningkatkan wawasan keilmuan kita. Karena itulah Allah mengatakan yang tadi bahwa innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya hanya orang-orang yang takut kepada Allah itu dari hambanya adalah yang banyak ilmunya. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya, sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud, bahwa ulama-ulama itu adalah pewaris Nabi. Mudah-mudahan dengan demikian bulan suci Ramadan ini kita bisa meningkat kualitas keilmuan kita, menambah wawasan keagamaan, mengamalkan ajaran agama kita, sehingga dengan demikian doa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa akhirnya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita beribadah sesuai dengan tuntunan-tuntunannya, yaitu dengan berdasarkan ilmu kita. Tetapi sebaliknya, bila kita melaksanakan ibadah kemudian tidak berdasarkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah kita akan tertolak. Demikian, semoga ada guna dan manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan iman dan wawasan keislaman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.